Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun mereka tak berani menegurnya, karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang lebih tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka dari berbagai agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib. "Tuan, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang rahib kaget bukan main. "Kalau kamu berzina, itu urusanmu. Jangan meminta izin dariku," jawab sang rahib. "Tapi aku menginginkan izin darimu. Tuan mau mengizinkan tidak?" tanya si pemuda kembali. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuka tiba-tiba melayangkan pukulan tepat mengarah di kepala sang rahib. Sang rahib langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di sana, si pemuda lalu berkata, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Sang pendeta tak kalah kaget dari sang rahib. Saat mendengar permintaan si pemuda, sejenak sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan, sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. "Hai anakku, kenapa kau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda. Namun ia juga harus berhati-hati dalam ucapan, jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena perbuatanmu," kata sang pendeta menasihati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi. "Maafkan saya nak," dengan berat hati
Saya tidak berani mengizinkan itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, gak usah berbelit-belit, kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda. Akan tetapi, si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia, dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda menjadi tertarik. "Benar juga katamu. Besok aku akan menemui Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada keesokan harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda mendatangi Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," kata si pemuda. "Oh, silakan masuk, kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu, izinkan saya berbuat zina," pintas si pemuda. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Silahkan tuan tanya," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela, dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. "Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timbal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir saya. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda.
Abu Nawas kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap keharibaan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" Tiba-tiba suasana mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin bertobat, Tuan Abu. Bimbinglah saya, agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya," kata si pemuda sambil menangis sesenggukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.